Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Maya Salsabila. Kali ini saya akan membahas mengenai bab 9 dari mata kuliah perilaku organisasi, yaitu dasar dari perilaku kelompok. Yang pertama ada definisi kelompok, yaitu kelompok atau grup adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, di sini ada dibagi menjadi dua kelompok. Pertama ada kelompok formal atau formal group, adalah suatu kelompok kerja yang ditetapkan oleh struktur organisasi. Yang kedua ada kelompok informal, yaitu atau informal group adalah suatu kelompok yang tidak ditetapkan strukturnya secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasional. Nah, dalam kelompok formal itu perilaku anggota tim yang terlibat akan ditetapkan dan diarahkan menuju tujuan-tujuan organisasi. Sedangkan kalau kelompok informal itu susunannya terbentuk secara alamiah dalam lingkungan kerja yang tampak sebagai tanggapan atas kebutuhan kontak sosial. Selanjutnya, kita masuk ke teori identitas sosial, yaitu sudut pandang yang mempertimbangkan ketika individu mempertimbangkan para anggota kelompoknya sendiri. Di sini ada istilah favoritisme dalam kelompok, yaitu sudut pandang yang melihat para anggotanya dari dalam kelompok itu lebih baik dibandingkan orang lain, dan orang-orang yang tidak tergabung dalam kelompok itu semuanya sama. Identitas sosial juga memiliki karakteristik. Pertama ada kesamaan, keunikan, status, dan penurunan yang tidak pasti. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori identitas sosial itu mengusulkan bahwa orang-orang memiliki reaksi emosional pada kegagalan atau keberhasilan dari kelompok mereka, karena penghargaan diri terikat ke dalam kinerja kelompok. Ketika kelompoknya itu melakukan dengan baik, sikapnya pasti akan mencerminkan kegembiraan, kemenangan, dan harga dirinya juga pasti akan meningkat. Dan ketika kelompoknya melakukan hal yang buruk, itu pasti akan merasa kesal dan kesal dengan diri sendiri dan bahkan mungkin menolak bagian tersebut dari identitas. Lanjut, kita bahas ke karakteristik identitas sosial. Yang pertama ada kesamaan, yaitu orang-orang yang memiliki nilai atau karakteristik yang sama sebagaimana para anggota lainnya dari organisasi. Mereka memiliki level identifikasi kelompok yang tinggi, dan kesamaan demografis dapat juga mempengaruhi para identifikasi yang semakin kuat bagi para anggota yang baru direkrut. Sementara mereka yang berbeda dari secara demografis itu akan memiliki kesulitan untuk mengidentifikasi kelompok sebagai suatu keseluruhan. Yang kedua ada keunikan, yaitu orang-orang cenderung memperlihatkan identitas mereka itu berbeda dengan orang yang lainnya. Jadi apa yang orang lain tidak miliki itu apa yang kita miliki. Jadi kita itu memperlihatkan apa yang orang lain itu tidak miliki. Selanjutnya ada status. Nah, status itu ketika orang memiliki penghargaan yang tinggi, mereka itu akan bergabung dalam kelompok identitas yang tinggi juga. Tetapi bila ada orang yang tidak memiliki penghargaan atau statusnya rendah, itu akan keluar dari sebuah identitas atau tidak ikut bergabung dalam sebuah identitas. Selanjutnya, yang terakhir itu penurunan yang tidak pasti. Itu para manajer bertugas untuk mendefinisikan dan mengomunikasikan identitas yang ideal bagi organisasi baru ketika para karyawan berada dalam kondisi yang membingungkan. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Di sini ada 5 tahap. Pertama ada membentuk, kedua mempeributkan, ketiga menyusun norma, keempat mengerjakan, dan yang kelima membubarkan. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, di sini tuh lebih dikenal dengan model 5 tahap dalam pengembangan kelompok, yaitu sebuah model yang unik yang harus dilalui oleh para kelompok dalam membentuk, mempeributkan, menyusun norma, mengerjakan, dan membubarkan. Pertama, tahap membentuk yaitu digolongkan sebagai sejumlah besar ketidakpastian mengenai tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Nah, dalam tahap ini tuh selesai ketika para anggota itu merasa dirinya sudah menjadi bagian dari sebuah kelompok. Yang kedua, tahap mempeributkan yaitu salah satu konflik intrakelompok. Itu para anggota menerima keberadaan kelompok tetapi menentang hambatan yang memaksakan para individualitas. Nah, di sini tuh ketika tahap ini selesai, akan terdapat suatu hierarki kepemimpinan yang relatif jelas di dalam kelompok. Yang ketiga, tahap menyusun norma itu selesai ketika struktur kelompok mengeras dan kelompok telah berasimilasi serangkaian ekspektasi, namun mengenai apa yang mendefinisikan perilaku anggota yang benar.
Selanjutnya, tahap mengerjakan, yaitu tahap di mana pengembangan kelompok yang mana kelompok itu sepenuhnya fungsional. Jadi, energi kelompok itu telah berpindah dari mengenal, memahami satu sama lain hingga mengerjakan tugas yang ada. Yang terakhir ada tahap membubarkan, yaitu sebuah tahap yang mengakhiri sebuah kegiatan dan mempersiapkan diri untuk pembubaran. Nah, beberapa anggota kelompok itu optimis, bersenang-senang atas pencapaian kelompok. Anggota lainnya lebih tertekan karena kehilangan persahabatan dan pertemanan yang dapat selama kelangsungan kerja kelompok. Jadi merasa senang apa yang kita inginkan itu sudah tercapai, tetapi di sisi lain itu merasa sedih karena adanya pembubaran, adanya perpisahan, sebuah persahabatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada model alternatif bagi kelompok yang bersifat sementara, yaitu model kesetimbangan berselang, yaitu suatu rangkaian fase yang mana kelompok yang bersifat sementara bergerak melaluinya yang melibatkan transisi antara kelambana dengan aktivitas. Di sini ada pola kesetimbangan berselang, itu ada 6. Pertama ada menetapkan arah kelompok, kedua ada fase pertama aktivitas kelompok adalah salah satu dari menetapkan arah kelompok, yang ketiga ada suatu transisi terjadi tepat ketika kelompok telah terpakai setengah dari waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat ada transisi ini memprakarsai perubahan besar. Yang kelima ada fase kedua dari inersia mengikuti transisi. Dan yang terakhir ada pertemuan terakhir, kelompok dicirikan oleh aktivitas yang diakselerasikan. Selanjutnya kita masuk ke properti kelompok, yaitu ada 6 properti. Pertama ada peran, kedua ada norma, ketiga ada status, keempat ada besaran, kelima ada kekompakan, dan yang keenam ada keberagaman. Yang pertama ada peran dulu, yaitu suatu rangkaian pola perilaku yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Di sini ada 3, dibagi 3 menjadi persepsi peran, sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Yang kedua ada ekspektasi peran, bagaimana yang lainnya meyakini seorang akan bertindak dalam suatu situasi tertentu. Yang ketiga ada konflik peran, yaitu suatu situasi yang mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Yang pertama, persepsi peran, yaitu semua stimulus di sekitar kita. Sebagai contoh itu kayak teman, buku, film, televisi, ketika kita itu membentuk kesan terhadap sebuah pekerjaan. Yang kedua, ekspektasi peran itu di sini contohnya Hakim Federal Amerika Serikat dipandang memiliki kesopanan dan kehormatan, sementara seorang pelatih sepak bola dilihat sebagai seorang yang agresif, dinamis, dan menginspirasi bagi para pemainnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan konflik peran yaitu ketika kepatuhan dengan salah satu persyaratan peran mempersulit untuk menyesuaikan dengan yang lainnya, hasilnya itu akan menjadi konflik peran. Dan pada keadaan ekstrem, 2 atau lebih ekspektasi peran itu saling bertentangan. Yang selanjutnya, yang kedua itu norma, yaitu standar perilaku yang diterima di dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok. Di sini itu ada norma kepatuhan, yaitu penyesuaian perilaku seorang agar sejalan dengan nama kelompok. Yang kedua ada kelompok acuan, yaitu kelompok yang anggotanya memperlihatkan anggota lain menganggap bahwa dirinya anggota atau akan menjadi anggota kelompok itu dan merasa bahwa anggota kelompok sangat berarti baginya. Yang ketiga ada perilaku menyimpang di tempat kerja, yaitu perilaku yang bersifat sukarela yang melanggar norma organisasi secara signifikan dan mengancam kesejahteraan organisasi. Pada intinya, norma itu sebuah standar perilaku yang harus kita lakukan atau yang harus kita tidak lakukan dalam sebuah keadaan atau situasi tertentu. Dan kepatuhan itu, kelompok dapat menempatkan tekanan yang kuat pada para individu untuk mengubah tingkah laku mereka dan untuk mengubah perilakunya itu agar mematuhi standar yang kelompok tentukan. Dan perilaku menyimpang di tempat kerja itu contohnya seperti kelalaian, merongrong, rekan-rekan sekerja, atau pada umumnya tidak bersikap kooperatif. Dan sebagai hasil dari perilaku-perilaku ini, tim secara kolektif memulai memiliki suasana hati yang negatif. Suasana hati negatif ini kemudian menghasilkan upaya koordinasi yang buruk dan menurunkan tingkat kinerja kelompok, terutama ketika terdapat banyak komunikasi negatif secara nonverbal di antara para anggota.
Yang ketiga ada status, yaitu suatu proses yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Teori karakteristik status ada 3, yaitu kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok, dan karakteristik bagi pribadi individu. Di sini juga ada status dan norma, status dan interaksi kelompok, ketidakadilan status dan stigmatisasi. Mari kita bahas satu-satu. Kita bahas mengenai teori karakteristik status. Pertama ada kekuasaan seorang yang dimiliki atas orang lain itu cenderung untuk mengendalikan sumber daya kelompok, maka orang-orang yang mengendalikan hasil cenderung sebagai penyandang status yang tinggi. Yang kedua ada kemampuan seorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok, yaitu orang-orang yang memiliki kontribusi yang sangat penting bagi kesuksesan kelompok cenderung memiliki status yang tinggi. Dan yang ketiga ada karakteristik pribadi individu, yaitu seorang yang memiliki karakteristik pribadi akan dinilai secara positif oleh kelompok atau penampilan yang bagus, cerdas, uang, dan kepribadian yang ramah. Biasanya memiliki status yang lebih tinggi daripada seorang dengan atribut nilai yang lebih sedikit. Yang pertama kita bahas mengenai status dan norma. Nah, status itu memiliki efek yang lebih menarik pada kekuasaan norma dan tekanan untuk mematuhi. Para individu yang memiliki status yang tinggi itu sering kali diberikan lebih banyak kebebasan menyimpang dari norma daripada para anggota kelompok lain. Yang kedua mengenai status dan interaksi kelompok, yaitu orang-orang yang memiliki status yang tinggi itu cenderung lebih sombong, lebih sering mengkritik orang lain, dan lebih sering berbicara bebas, dan menyatakan lebih banyak perintah, dan lebih sering menginterupsi anggota lain. Yang ketiga ada ketidakadilan status, yaitu hal yang dianggap sebagai ketidakadilan status akan menciptakan ketidakseimbangan apa yang menginspirasi bermacam-macam tipe perilaku yang korektif. Yang terakhir ada status dan stigmatisasi, yaitu meskipun jelas bahwa statusnya seorang itu mempengaruhi orang yang memandang seorang tersebut, status orang dengan siapa orang tersebut berafiliasi juga dapat mempengaruhi pandangan orang lain terhadap orang tersebut. Kajian-kajian telah memperlihatkan bahwa orang-orang yang distigmatisasi itu dapat menulari orang lain dengan stigma mereka. Nah, efek stigma oleh asosiasi ini dapat menghasilkan opini negatif dan melakukan evaluasi orang-orang yang terafiliasi dengan individu yang distigmatisasi. Bahkan jika asosiasi singkat dan terjadi itu secara kebetulan. Selanjutnya yang keempat ada besaran, yaitu terkait dengan kemalasan sosial, kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individu. Mengindikasikan bahwa semakin kuat etika kerja individu, maka akan sedikit kecenderungan bagi orang tersebut terlibat dalam kemalasan. Terdapat pula beberapa cara untuk mencegah kemalasan sosial, yaitu menetapkan tujuan kelompok sehingga kelompok itu memiliki tujuan umum untuk berusaha maju. Yang kedua ada meningkatkan kompetisi intrakelompok yang mana mengikut beratkan pada hasil yang dibagikan. Yang ketiga itu ada kontribusi satu sama orang lain. Yang keempat ada memilih para anggota yang memiliki motivasi yang tinggi dan lebih memilih untuk bekerja dalam kelompok. Yang kelima ada jika memungkinkan mendasari imbalan kelompok sebagian bagian atas kontribusi yang unik dari masing-masing anggota, meskipun tidak ada alat bantu yang sangat ampuh untuk menghilangkan sebuah kemalasan. Setidaknya cara-cara ini atau langkah-langkah ini tuh dapat meminimalisir sebuah kemalasan dalam suatu organisasi. Selanjutnya yang kelima ada kekompakan, yaitu keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Yang dimaksudkan di sini yaitu ketika kelompok memiliki nilai yang memiliki norma. Yang dimaksudkan di sini yaitu ketika kelompok memiliki norma yang tinggi dan kekompakan yang tinggi itu pasti kelompoknya itu memiliki kinerja yang bagus atau produktivitas juga tinggi. Lain halnya dengan kelompok yang memiliki norma rendah dan juga tidak kompak atau kekompakannya itu rendah, pasti produktivitas kelompoknya juga rendah. Yang terakhir ada keragaman, yaitu sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lain. Di sini ada lini kesalahan, yaitu divisi yang dipandang yang membagi kelompok
menjadi dua atau lebih subkelompok yang didasarkan pada perbedaan individu, misalnya jenis kelamin, ras, umur, pengalaman kerja, dan pendidikan. Itu apakah lini kesalahan merupakan suatu hal yang baik? Nah, jawabannya itu di sini salah satu kajian menyarankan bahwa lini kesalahan yang didasarkan pada perbedaan dalam keterampilan, pengetahuan, dan keahlian dapat memberikan manfaat ketika kelompok-kelompok dalam budaya organisasi itu menekankan pada kekuatan hasil. Mengapa? Karena budaya yang didorong oleh hasil akan memusatkan perhatian orang-orang pada apa yang penting bagi perusahaan dan bukannya pada permasalahan yang timbul dari subkelompok. Selanjutnya ada pengambilan keputusan kelompok. Nah, pengambilan keputusan kelompok itu memiliki kekuatan juga memiliki kelemahan. Yang pertama ada kekuatan kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Kedua, menggabungkan sumber daya dari individu. Yang ketiga, menawarkan keberagaman pandangan yang lebih luas. Yang keempat, ada meningkatnya penerimaan suatu solusi. Dan kelemahannya itu menghabiskan banyak waktu, terdapat kepatuhan tekanan, pembahasan kelompok dapat didominasi oleh salah satu atau beberapa anggota. Keputusan kelompok yang lemah akan menimbulkan tanggung jawab yang ambigu. Nah, di sini juga ada efektivitas dan efisiensi dan juga ringkasan. Selanjutnya ada pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Pemikiran kelompok yaitu suatu fenomena yang mana norma bagi konsensus mengabaikan penilaian realistis atas serangkaian alternatif tindakan, sedangkan pergeseran kelompok yaitu suatu perubahan antara keputusan kelompok dan keputusan individu yang diambil seorang anggota dalam kelompok. Dan gejala-gejala pemikiran kelompok ada para anggota merasionalisasikan setiap perlawanan atas asumsi yang telah mereka buat. Yang kedua ada para anggota menerapkan tekanan secara langsung. Yang ketiga ada para anggota memiliki sudut pandang yang berbeda atau meragukan. Yang keempat ada terdapat suatu ilusi kebulatan suara. Selanjutnya ada teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Kelompok yang berinteraksi yaitu kelompok yang para anggotanya saling berinteraksi berhadapan muka satu sama lain. Nah, di sini tuh ada teknik sumbang pendapat adalah suatu proses menghasilkan gagasan yang secara spesifik mendorong beberapa alternatif dan menahan beberapa kritikan atas alternatif-alternatif tersebut. Teknik sumbang pendapat ini tuh dapat mengatasi tekanan atas kepatuhan yang mengurangi kreativitas dan mendorong beberapa alternatif selain menahan kritikan-kritikan. Selanjutnya ada teknik kelompok nominal, yaitu suatu metode pengambilan keputusan kelompok yang mana para anggota individual akan bertemu berhadapan muka untuk menyatukan pertimbangan-pertimbangan mereka dalam suatu cara yang sistematis tetapi independen. Nah, kelebihan utama dari teknik kelompok nominal ini yaitu bahwa teknik ini itu memungkinkan bagi kelompok untuk bertemu secara formal tetapi tidak menghambat pemikiran yang independen seperti yang dilakukan pada kelompok yang berinteraksi. Nah, riset umumnya itu memperlihatkan kelompok nominal mengungguli kelompok sumbang pendapat. Jadi, kelompok nominal jauh lebih tinggi daripada teknik sumbang pendapat. Tetapi teknik-teknik keputusan dalam kelompok itu masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Dan dalam teknik nominal itu terdapat langkah-langkah menyelesaikan masalah. Pertama ada sebelum pembahasan dilakukan, setiap individu secara independen menulis gagasan-gagasan atas permasalahan. Yang kedua, setelah periode hening, masing-masing anggota menghadirkan salah satu gagasan pada kelompok. Yang ketiga ada kelompok membahas gagasan-gagasan untuk mengevaluasinya. Yang keempat ada masing-masing anggota kelompok diam dan independen memperingatkan sesuai urutan gagasan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penggunaan kata ataupun penyampaian materi yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.